Baik, kita mungkin langsung ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ini ada yang bertanya Pak Fauzan, jadi mohon penjelasan terkait ruang sholat yang mulai dari mihrab, secara bentuk ruangnya itu sudah asimetris. Bagaimana menyikapi ini? Ini saya sebenarnya sering terjadi ya, terutama di lingkungan yang padat ya. Yang susahnya kita itu kan bikin masjid itu satu adalah harus menghadap kiblat. Itu yang paling tanda kutip lah, bukan cilaka ya, tapi harus jadi kreatif lah kitanya. Saya pribadi terus terang kalau sudah ada yang seperti ini memang buat saya akhirnya agak agak mengorbankan space. Karena terus terang kalau saya sendiri akan membuat masjid itu tetap dindingnya harus ada yang jelas menghadap ke kiblat. Jadi kalau asimetris pun saya selalu membuat yang paling depan, walaupun misalnya yang depan akhirnya hanya bisa 5 atau 10 orang lah ya. Walaupun memang dalam Islam itu saf yang paling depan itu yang paling baik, tapi dengan kondisi darurat kita tetap, alhamdulillahnya kan kita tuh di Islam punya darurat dan punya ijtihad. Ijtihad itu nilainya 1, kalau kita diniatkan, nilainya bertambah apabila ijtihad itu berhasil, seperti itu kan. Jadi kalau menurut saya, memang kalau saya pribadi, kemudahan jamaah itu yang dikejar. Nah, saya tadi lupa juga, saya pribadi terus terang melihat masjid itu, bentuk masjid itu harus dilihat dari luar pun harus kelihatan kiblatnya. Jadi tidak seperti zaman sekarang banyak orang yang membuat masjid, apalagi di luar negeri, mungkin di Eropa di mana-mana mau bentuk hadid yang bulat-bulat dan lain sebagainya, mungkin nggak jadi masalah. Kalau buat saya tetap orientasi kiblat itu dari luar itu harusnya kelihatan. Nah, jadi kalau yang tadi pertanyaan itu asimetris pun nggak jadi masalah. Jadi silahkan saja, karena akhirnya ada unsur darurat. Darurat mah itu insya Allah yang tahu lah. Itu jawaban saya, Mas. Terima kasih Pak Fauzan. Jadi artinya itu clarity itu penting ya, bahkan mulai dari sebelum kita memasuki masjid. Kita lanjut, ini ada pertanyaan yang menarik karena mungkin berkaitan juga dengan yang tadi disampaikan Pak Fauzan, yang tentunya saya sendiri tadi langsung merenung itu tentang pernyataan almarhum Pak Nukman bahwa seringkali keberadaan tangga yang membuat memang cara proporsi itu jadi megah dan sebagainya itu ternyata kita perlu memikirkan ulang itu tentang beberapa hal terkait dengan kemudahan. Ini ada yang bertanya Pak terkait pembahasan masjid yang ramah untuk teman-teman difabel. Misalnya di dalam sebuah lahan yang memaksa dalam tanda petik rancangan itu lebih ke arah vertikal gitu. Apakah Pak Fauzan pernah Pak mengalami pengalaman seperti itu? Alhamdulillah belum. Jadi diberi kesempatan, belum mendapatkan takdir untuk merencanakan di tempat yang sangat sulit sehingga harus vertikal. Namun ada macam-macam ya, menurut saya memang akhirnya dengan kemajuan teknologi kita ada lift, ada macam-macam deh. Memang itu salah satu cara ya untuk mengendalikan itu. Tapi untuk pembagian ruang pun barangkali memang yang harus dipikirkan oleh kita. Memang akhirnya saya pribadi sekarang tadinya terus terang masjid itu kadang-kadang disimpan di paling atas ya untuk segala macamnya. Tapi ya itulah pemikiran ini, terus terang saya pun tiap bikin masjid terus terang belum sempurna lah. Sampai saat ini saya desain masjid masih mencoba, tantangannya bukan main karena belum tentu klien pun mengerti apa yang kita kita coba untuk memberikan pengertian kepada mereka. Tapi memang kalau untuk yang seperti ini, tapi yang harus diingat terus terang, kalau saya berpikir, memang pernah berpikir kemiringan rem itu kan bisa diatur ya dan lain sebagainya. Ada nggak sih rumusan misalnya sholat di rem itu boleh atau nggak? Itu barangkali itu bisa jadi menarik. Asal remnya yang baik lah ya. Tapi intinya masih nyaman orang sholat. Itu barangkali yang harus dipikirkan, olahan-olahan seperti itu. Saya pun juga kalau diberi kesempatan barangkali bakal menarik ya. Karena bisa berpikir bersama-sama. Karena itu pasti tantangan yang baru di zaman sekarang yang seperti ini. Tapi intinya sekali lagi, kalau memang tidak dilarang, apa suka guyon Islam itu mudah, segala macam boleh kecuali yang dilarang kan. Saya rasa bisa menarik ya, bangunan dengan pola rem, sholatnya dengan pola rem, atau memang dengan undak-undakan gitu ya, naik ke atas, akhirnya ada remnya di sebelahnya naik, selalu ada rem, itu bisa menarik menurut saya ya. Tapi itu walau halam bisa. Ini ada lagi yang menarik juga, karena berkaitan dengan hal-hal detail ini, dari Arya Irta ini saya pilih untuk, ini pertanyaan gini Pak, kadang-kadang ketika melihat jarak antar shaf, ukurannya itu cenderung pas gitu ya untuk orang sholat, tapi dia tidak terlalu mewadahi untuk orang ketika dia perlu ngambil wudhu kembali gitu ya, sehingga pergerakan, pertanyaannya itu perlu atau tidak disiapkan space khusus itu gitu ya, karena saya menangkapnya memang kalau perlu dikasih space maka total jamaah di dalam ruang itu mungkin akan kurang dari yang sebelumnya dan sebagainya. Mungkin Pak Fauzan punya pengalaman Pak.
Ya, jadi terima kasih ini tuh seminar ini membuat saya jadi berpikir ini arsitek harus ngumpul nih. Kita tuh harus punya komunitas arsitek dan desain yang betul-betul merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ini pertanyaan bagus karena kita lagi membahas juga ini di Salman. Memang hal ini hal yang menarik ya. Karena memang tempat wudhu orang menahan punten buang air buang gas dan lain sebagainya tidak bisa tertahan lah ya. Apalagi untuk orang tua pengen buang air kecil lebih cepat untuk dan lain sebagainya. Saya sih berpendapat saat ini terus terang akhirnya mengambil kesimpulan harus membuat lorong itu, Mas. Jadi memang harus ada beberapa saf yang barangkali yang tadi saya bilang di Islam tidak ada lencang muka kan. Yang ada sebuah hukum itu luruskan safnya. Umar bin Khattab menggunakan pedang untuk meluruskan dan malah tidak boleh pedang itu tidak boleh bisa melewati antara dua bahu. Jadi lencang muka tidak ada. Memang sebaiknya mungkin ada. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi, kalau kita lihat sebetulnya di antara kolom dan kolom yang ada karpet, itulah tempat-tempat sholat utama masing-masingnya kan. Itu ada jalur betul-betul yang tidak pakai karpet, yang di sebelah kiri kanannya ada air zam-zam dan lain sebagainya. Itu baru diisi pada saat qomat, itu baru penuh. Sebelum itu orang lalu lalang di situ karena memang itu masalah-masalah itu yang harus dipikirkan. Nah ini yang tadi pertanyaan tadi sebenarnya buat saya pun juga jadi berpikir memang walaupun memang itu akhirnya di masjid saya berkurang satu saf nih ya. Tapi pertanyaannya apakah itu memang bisa difikirkan karena terus terang itu membuat kemudahan buat jamaah dan kita berdosa nggak ya kalau arsitek tidak memikirkan yang seperti ini. Jadi runutan yang seperti ini itu harusnya kita tulis. Memang tidak ada, mungkin konteksnya zaman Rasulullah tidak sebanyak yang sekarang orang Islamnya kan pasti itu yang harus kita pikirkan gitu. Jadi menurut saya sih harusnya bisa dilakukan dan tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu memang adalah ada satu ruang yang memutus saf aja itu aja. Gitu. Baik, terima kasih. Bentar, ada yang resen, Pak Bambang Sumardiono. Mau nggak Pak Bambang, mungkin singkat? Terima kasih. Mas Fauzan, saya 20 tahun lalu bertemu dengan Bapak di Masjid Agung Surabaya. Pak Lukman waktu itu memberikan gini, sebetulnya Masjid Agung Surabaya itu didesain awal dengan banyak kolom. Kemudian Pak Lukman bilang, kita harus kasih kemudahan pada jemaah. Kolomnya harus hilang. Gitu. Kita mikir bagaimana kolom hilang, tapi dengan diameter 60 meter. Nah, disitulah sebetulnya kita arsitek dituntut untuk selalu berkembang. Jadi pengetahuan konstruksi yang waktu itu mungkin space frame itu baru 1 atau 2 ya konsultan yang bisa. Jadi saya kira arsitektur masjid itu selain harus sesuai dengan akidah gitu ya, kita juga perlu untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya sustainable begitu, seperti yang disampaikan oleh Mas Fauzan tadi. Bagaimana kemudian waktu itu kita membuat suatu struktur baru yang betul-betul mungkin belum ada gitu ya, bukan shell, bukan apa, tapi betul-betul struktur space frame yang dengan bentang 60 meter. Jadi saya kira terima kasih saja, saya apresiasi dengan Mas Fauzan dengan kemudahan dan juga sustainability-nya. Oh, baik Pak Bang. Jadi terima kasih atas pandangannya dan pengalamannya yang mungkin waktu itu sempat terlibat ya di dalam perancangan Masjid Agung Surabaya. Baik, kita sudah sampai di waktu akhir. Pak Fauzan, saya sekali menyampaikan terima kasih banyak. Kami semua sudah diberi pencerahan yang di titik ini memberikan satu lagi kata kunci dari yang Pak Fauzan. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya ataupun dari pemateri selama berlangsungnya diskusi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.